Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul, mahasiswa Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, jurusan S1 Kimia. Saya akan berbagi ilmu sedikit yang saya tahu tentang reaksi fotokimia. Jadi pengertian fotokimia itu adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari interaksi antara atom, molekul kecil, dan cahaya. Reaksi fotokimia adalah reaksi kimia yang disebabkan oleh cahaya atau radiasi ultraviolet. Foton yang masuk diserap oleh molekul bereaksi menghasilkan molekul tereksitasi yang selanjutnya akan bereaksi lagi. Foton itu adalah cahaya. Jadi nanti cahaya diserap oleh molekul. Nah, molekulnya itu akan tereksitasi. Tereksitasi ini dari keadaan standar menuju ke yang lebih tinggi energinya. Nah, hukum fotokimia itu ada dua, yaitu hukum Grotius dan Draper, yang berbunyi hanya cahaya yang benar-benar diserap oleh sistem yang dapat menghasilkan perubahan fotokimia. Jadi, yang hanya diserap saja yang bisa menghasilkan perubahan fotokimia. Selanjutnya yang kedua ada hukum Stark dan Einstein. Satu foton hanya diserap oleh satu molekul yang berperan dalam proses fotokimia primer. Jadi berlaku untuk satu foton dan untuk satu molekul. Untuk interaksi dalam fotokimia dibedakan menjadi dua, ada intramolekuler dan antarmolekuler. Untuk intramolekuler dibagi lagi menjadi fluoresensi dan fosforesensi. Intramolekuler adalah suatu interaksi yang terjadi di dalam satu molekul yang disebabkan oleh adanya molekul diamagnetik. Nah, molekul diamagnetik ini molekul yang sangat lemah daya tarik magnet. Selanjutnya, fluoresensi adalah proses pemancaran radiasi cahaya oleh suatu materi setelah tereksitasi oleh berkas cahaya berenergi tinggi. Nah, sedangkan fosforesensi adalah proses pemancaran kembali sinar oleh molekul yang telah menyerap energi sinar dalam waktu yang relatif lebih lama. Berikut ada contoh-contoh dari reaksi fotokimia. Yang pertama ada fotosintesis, yang kedua ada bioluminescence, dan yang ketiga ada pembentukan vitamin D oleh manusia karena paparan sinar matahari. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang fotosintesis dan bioluminescence. Nah, di sini ada fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk reaksi umumnya, dari karbon dioksida dan air akan menghasilkan energi, gula, dan oksigen. Nah, fotosintesis ini hanya terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil. Apa sih klorofil? Yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Nah, dari reaksi terang dan reaksi gelap ini ada perbedaan. Untuk reaksi terang sesuai dengan namanya itu dia bergantung dengan matahari dan membutuhkan klorofil, menghasilkan ATP dan NADPH2. Nantinya hasil dari reaksi terang ini akan digunakan untuk reaksi gelap. Nah, seperti namanya reaksi gelap, dia tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil juga. Nah, siklus ini dinamakan siklus Kelvin yang mengikat CO2 untuk menjadi gula atau seperti glukosa. Itu fotosintesis. Nah, sekarang contoh yang kedua yaitu bioluminescence atau cahaya yang keluar atau yang dihasilkan oleh kunang-kunang. Nah, berikut cara kerjanya. Jadi di dalam kunang-kunang itu terdapat substrat luciferin. Luciferin ini ada dua, yaitu deluciferin dan L-luciferin. Nah, ketika deluciferin ini bereaksi dengan ATP dan dipercepat oleh enzim, maka akan menghasilkan oksiluciferin yang akan menghasilkan cahaya yang terdapat pada kunang-kunang tersebut. Nah, itu dia contohnya teman-teman, contoh dari reaksi fotokimia. Jadi gampang ya, ada fotosintesis, lalu ada bioluminescence atau cahaya yang timbul pada kunang-kunang, dan ada pembentukan vitamin D oleh manusia karena paparan sinar matahari. Nah, sekian, semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.